Baik, selamat datang, selamat bergabung kembali. Pada video kali ini kita akan membahas tentang graf pada struktur data, di mana terdapat beberapa poin yang akan kita bahas, di antaranya meliputi definisi graf, kemudian jenis-jenis graf, dan juga representasi graf. Oke, lanjut langsung saja ke pembahasan yang pertama. Ya, graf adalah kumpulan not atau simpul di dalam bidang dua dimensi yang dihubungkan dengan sekumpulan garis atau sisi atau tepi. Nah, graf ini dapat digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Kemudian, untuk representasi visual dari graf ialah dengan menyatakan objek sebagai node atau titik atau istilahnya adalah vertices. Sedangkan hubungan antara objek dinyatakan dengan garis atau edge istilahnya. Bisa diilustrasikan pada gambar di bawah. Ya, graf ini bisa dikatakan sebagai sepasang set V dan E, di mana V ini adalah set simpul atau node dan E adalah set garis menghubungkan sepasang simpul. Kemudian perhatikan contoh grafik berikut ini. Pada grafik berikut, manakah yang merupakan V atau node dan manakah yang merupakan E atau garis? Ya, bisa dilihat untuk node di atas ada A, B, C, D, dan E. Ini adalah merupakan node atau simpul dari grafik tersebut. Kemudian untuk sisinya itu ada AB, AC, BD, CD, dan DE. Ini merupakan sisi atau tepi atau istilahnya edge. Kemudian di dalam grafik jika sebuah node dihubungkan ke dirinya sendiri, maka disebut dengan loop. Grafik sebelah kanan, V adalah titik di mana memiliki garis poin V, membentuk sebuah loop. Kemudian kita memasuki beberapa istilah pada graf. Ya, yang pertama ada vertex, di mana merupakan himpunan node atau titik pada sebuah graf. Nah, contoh grafik di samping ya berbentuk bulat, ini adalah node-nya, adalah vertex-nya. Kemudian yang kedua ada edge. Ini merupakan himpunan garis yang menghubungkan setiap node-nya. Nah, garis dari A ke B pada contoh gambar di samping, kemudian dari B ke C dan sejenisnya, ini adalah contoh dari edge atau garis atau istilah lainnya tepi atau sisi. Kemudian yang ketiga ada agensi. Ini bisa dikatakan berdekatan. Jadi dua buah titik dikatakan berdekatan jika dua buah titik tersebut terhubung dengan sebuah garis. Sebagai contohnya pada gambar di samping, B adalah berdekatan dengan A. Kemudian C berdekatan dengan B. Begitu dengan seterusnya. Yang keempat ada path atau jalur. Ini merupakan urutan garis di antara dua node. Contohnya untuk poin A, B, C, D. Nah, jalur A, B, C, D ini mewakili jalur A ke D. A, B, C, D mewakili jalur dari A ke D. Semoga dapat dimengerti. Dan kemudian berikut adalah beberapa operasi yang mungkin dilakukan pada sebuah graf. Yang pertama ada menambahkan sebuah node ke dalam graf, kemudian menambahkan sebuah garis di antara dua node dalam graf, dan juga menampilkan node atau simpul dari graf. Ini adalah operasi dasar yang dapat dilakukan pada graf. Kemudian ini adalah beberapa kemungkinan yang bisa terjadi pada graf.
Jadi sebuah graf mungkin hanya terdiri dari satu simpul atau satu node, satu titik. Kemudian sebuah graf pun belum tentu semua titiknya terhubung dengan garis. Kemudian sebuah graf mungkin mempunyai titik yang tidak terhubung dengan titik yang lainnya. Dan juga sebuah graf mungkin semua titiknya saling berhubungan. Ini adalah beberapa kemungkinan pada graf. Ya, ada berbagai jenis grafik ya, tergantung pada jumlah simpul, jumlah garis, interkoneksi, dan juga struktur grafik secara keseluruhan. Dan berikut ini adalah beberapa tipe grafik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah null graph, di mana grafik ini tidak memiliki garis. Nah, pada contoh berikut, pada graf di atas terdapat 3 node, yaitu A, B, dan C, tetapi tidak memiliki garis. Nah, maka dari itu dinamakan dengan null graph. Kemudian, trivial graph, di mana grafik jenis ini hanya memiliki satu titik. Nah, pada graf contoh di atas terdapat hanya satu node, yaitu A, maka dinamakan dengan trivial graph. Kemudian yang ketiga jenisnya yang kita bahas di sini ada non-directed graph, graf tidak berarah, di mana urutan node dalam jenis graf ini tidak dipentingkan. Nah, pada contoh yang tertera bisa dilihat pada gambar, di mana pada graf tersebut A, B, C, D, E, F, dan G ini adalah node-nya. Kemudian AB, BC, CD sampai dengan EF ini adalah garisnya atau edge-nya. Tetapi tidak memiliki arah. Artinya garisnya tidak memiliki diagonal arah. Jadi bisa dilihat juga bahwa tepi AB, garis AB ini sama dengan BA. Begitu juga dengan tepi-tepi lainnya. Tidak memiliki arah. Dan berikut ini adalah kebalikannya, yaitu directed graph, graf berarah. Nah, urutan node dalam sebuah garis ini memiliki arti, mempunyai arah ya. Jadi sama seperti sebelumnya, A, B, C sampai dengan G ini adalah node-nya, kemudian beberapa tepinya mulai dari AB, BC sampai dengan EF ini adalah garisnya. Nah, tetapi di sini setiap sisinya, setiap tepinya, setiap garisnya ini memiliki arah. Nah, sisi AB tentunya akan berbeda dengan BA. Begitu juga dengan sisi-sisi lainnya karena memiliki arah, sehingga urutan notnya dalam sebuah tepi ini akan memiliki arti. Oke, ya ini adalah contoh lain dari ilustrasi grafik berarah dan grafik tidak berarah. Dan berikut ini adalah contoh dari grafik yang memiliki bobot nilai. Jadi jika setiap garis mempunyai nilai yang menyatakan hubungan antara dua buah titik, maka garis tersebut bisa dinyatakan memiliki bobot, memiliki nilai bobot yang berupa value di sana. Kemudian, bobot sebuah garis ini dapat menyatakan panjang sebuah jalan dari dua buah titik. Nah, kalau dari contoh itu ada misal dari A ke B bobotnya 5, kemudian B ke C bobotnya 3. Ini bisa diartikan sebagai panjang sebuah jalan dari dua buah titik. Mungkin juga bisa dianalogikan sebagai katakanlah jumlah rata-rata kendaraan per hari yang melalui sebuah jalan. Kemudian ini adalah bentuk representasi graf dalam bentuk matriks. Ini adalah contoh dari grafik tidak berarah. Jadi disusun berdasarkan urutan abjad, tidak ada
aturan tertentu yang mengharuskan poin A ke poin B atau ke poin C atau seterusnya. Dan ini adalah bentuk metrik untuk grafik berarah. Nah, dari sini dengan grafik yang sama tetapi memiliki arah pada setiap sisinya. Nah, ini direpresentasikan ke dalam sebuah metrik array. Jadi ada dari dan ke, misal dari A ke B, dari B ke C dan seterusnya. Selanjutnya, setelah di awal tadi adalah representasi grafik ke bentuk array atau matriks, maka kali ini merupakan representasi grafik dalam bentuk linked list. Ini digambarkan sebagai sebuah node yang memiliki dua pointer. Ini seperti pembahasan linked list pada pertemuan sebelumnya. Terdapat informasi left, kemudian right, ini berisi alamat yang akan dituju oleh pointer. Kemudian info ini sebagai elemen datanya. Nah, pada representasi graf dalam bentuk linked list ini mempunyai informasi dua pointer yang menuju vertex dan juga edge-nya, menuju node dan juga garisnya. Dan ini adalah bentuk secara implementasinya dalam linked list. Jadi dari A ke B bisa direpresentasikan sebagai berikut. Terdapat kolom left dan right, di mana ini akan menghubungkan ke node-node atau garis berikutnya yang akan diakses kemudian. Ya, dan sampai di sini pembahasan kita mengenai tentang graf pada struktur data. Semoga bisa dimengerti, bisa dengan mudah dipahami, dan semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas atensinya. Salam.